Halo Foodies, selamat datang lagi di Foodies on Sharing. Tentunya program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menariknya. Nah, Foodies on Sharing ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodplanners di Indonesia. Perkenalkan, saya Citra yang tentunya akan menjadi host pada sore hari ini. Yang mana nih, saya nggak sendirian. Nanti saya akan invite narasumber yang tentunya akan memberikan banyak insight nih pada sore hari ini bersama teman-teman foodpreneur semua. Jadi jangan sampai lewatin IG Live hari ini ya teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan owner dari satu cafe tematik yang ada di Bandung dan juga di Bogor nih. Nah, di sini kita akan dengarkan bagaimana perjalanan bisnisnya, terus juga inspirasi di balik konsepnya, menu-menunya, terus juga gimana nih pendapatnya mengenai perkembangan bisnis kuliner di Indonesia. Kira-kira siapa yang akan di-invite? Nah, makanya foodplanners jangan lupa untuk pantengin terus IG live-nya sampai selesai dan juga disiapin ya catatannya. Oke, ada kabar baik juga nih foodplanners. Untuk yang nonton live sore hari ini, saya akan bagi-bagi voucher belajar untuk setiap pembelian sekolah pengusaha kuliner batch ke-8. Nah, jadi batch ke-8 ini akan dimulai di awal tahun ya foodplanners. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik ikut ya, khusus buat yang nonton akan dapat bonus e-course setup bisnis kuliner dan juga nih plus akan ada harga spesial. Jadi jangan lewatin kesempatannya, teman-teman bisa langsung hubungi customer service Foodies. Tapi nanti detail mengenai promonya akan aku spill di pertengahan ya. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus IG Live sore hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau perkenalkan sedikit tentang Foodies ya. Mungkin banyak juga nih followers baru dari Foodies yang masih belum tahu nih sebenarnya Foodies itu apa ya. Nah, jadi teman-teman di Foodies Academy, foodplanners bisa belajar bisnis dan juga bisa ikut berbagai pelatihan yang tentunya korelasinya dengan industri kuliner ya, dengan visinya Changing People Life Through F&B Education. Nah, jadi buat teman-teman foodplanners yang belum gabung, kita gabung ya, karena ada lebih dari 100.000 teman-teman foodplanners yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Teman-teman juga bisa dapetin berbagai update dan juga informasi terbaru tentunya seputar bisnis kuliner ya, dengan bergabung ke channel telegramnya Foodies di t.ms/foodizzid. Jangan lupa juga untuk subscribe ya YouTube channelnya Foodies. Ada di sana lebih dari 1.000 video nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang kayak masih bingung ya mau belajarnya mulai dari mana, mulai dari YouTube Foodiesnya aja. Karena nih di sana udah ada 1.000 video, mulai dari marketing, udah ada operasional, supply chain, pokoknya masih banyak lagi ya foodplanners. Dan kita biasanya akan ada video-video terbaru juga setiap bulannya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Foodies karena gratis ya. Oke, dan buat teman-teman nanti mungkin yang akan bertanya di sesi sore hari ini, jangan lupa untuk sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A di sebelah kanan, atau teman-teman juga bisa di kolom komentar juga boleh banget ya. Oke, hari ini kita akan sharing bersama owner dari salah satu bisnis kuliner namanya Kolato nih. Nah, nanti kita kenalannya Kolato ini tuh apa ya. Hari ini kita akan ketemu bersama Kak Dea Widya Firmansyah dengan topiknya yang tentunya seru banget ya teman-teman, mengintip masa depan kafe tematik tren Korean Wave di dunia kuliner. Nah, kira-kira tren Korea ini masih apa ya, masih seksi nggak ya, masih menarik nggak ya gitu ya. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke narasumber sore hari ini tentunya. Jadi ini buat teman-teman foodplanners nih, pecinta Korea, boleh di kolom komentar acungkan tangannya. Nah, kita bakalan sharing-sharing ya teman-teman, karena Korean Wave juga cukup besar sekali potensinya di Indonesia. Nah, makanya kita akan langsung dengarkan gimana insight langsung dari narasumber sore hari ini. Nah, foodplanners, sebelum kita mulai ya IG live-nya, semua aku invite teman-teman boleh dong komen-komen dulu asalnya dari mana, terus kalau misalkan udah punya bisnis kulinernya apa ya, boleh banget lokasinya di mana, langsung aja di komen di kolom komentar. Oke, kita kenalan, siapa tahu nih nanti ada peluang-peluang kolaborasi gitu ya, atau ternyata bisnis kulinernya dekat banget nih sama Foodies ya. Boleh di kolom komentar, di komentar aja ya sama Foodies. Oke, dan jangan lupa juga dikeluarin catatannya ya, karena obrolan kali ini bakalan banyak banget insight-nya tentunya ya.
Foodplanners. Dan jangan lupa nih kalau misalnya nanti udah nonton, screenshot lalu upload ke story-nya masing-masing, ke keseruan IG Live sore hari ini. Dan jangan lupa untuk tag ke @foodies.id, ada @koloto.id dan juga @dea.wf. Oke, Foodplanners, aku mau invite narasumber sore hari ini. Sambil kenalan boleh dong di kolom komentar. Nanti kita juga, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya kehilangan, nanti di pertengahan ternyata nggak bisa join gitu ya, jangan khawatir, nanti kita akan save IG live-nya dan juga kita akan upload ke YouTube-nya Foodies. Oke? Ada yang dari Bandung. Halo, oh ada yang Margodi. Salam Mas Ausias Teh Indonesia. Sehat-sehat. Oke, kita coba invite narasumbernya. Ada Mas Tondi dari Bandung. Halo Mas Tondi, Bandungnya mana nih? Udah punya bisnis kuliner? Kalau punya bisnis kuliner boleh dong di spill di kolom komentar. Oke, kita sambil nunggu nih, boleh dong kenal-kenalan. Ada yang dari Tangerang Selatan. Wah. Oke. Ya. Dari Bondowoso juga, dari tadi nunggu nih Kak. Dari tadi nunggu nih Kak. Tenang, bentar lagi kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Halo. Oke, halo Kak Ada, selamat sore. Sore. Wah, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak udah berkenan untuk sharing-sharing nih sore-sore sama teman-teman foodpreneur semua. Oh iya, sama-sama. Ini dengan Kak siapa? Aku Kak Citra Kak. Citra. Oke, halo, salam kenal Kak Citra. Selamat kenal juga Kak Dea. Ini posisinya lagi di mana nih Kak? Di Bogor kah? Di mana? Iya, kebetulan aku lagi di Bogor sih, lagi di rumah aja. Oke, kita sebelum mulai live-nya nih Kak, sebelum aku nanti tanya-tanya, mungkin boleh perkenalan atau say hi dulu sama teman-teman yang udah join nih Kak. Boleh mungkin perkenalan namanya, terus juga boleh bisnisnya juga nih sekarang lagi sibuk apa aja gitu. Silakan. Oke. Halo semuanya yang nonton live Yudis. Aku lihat dari tadi banyak banget ya yang dari luar-luar kota segala macam. Perkenalkan yang belum kenal, aku Dea. Aku owner dari Kolato Coffee and Tea. Jadi Kolato Coffee and Tea itu adalah coffee and tea atau coffee shop yang bertemakan Korea kayak gitu. Jadi nggak jualan kopi aja, nggak jualan minuman aja, tapi kita jualan juga untuk makan-makan Korea. Tapi nggak selengkap buat yang Korean food otentik ya. Cuma jadi ada kayak tteokbokki, ada odeng, terus ada toast kayak gitu. Jadi emang tema coffee shopnya itu emang Korean coffee shop kayak gitu. Menarik banget karena Korean Life di Indonesia juga cukup besar sekali ya Kak ya. Nah sebenarnya kalau misalkan dari Kak Dea sendiri nih, kenapa nih akhirnya pilihnya Korea-Koreaan aja nih gitu? Kenapa nggak coba mungkin Jepang atau apa gitu? Nah ini ada pertimbangan apa nih Kak? Apa jangan-jangan mungkin karena apa namanya ngelihat potensinya atau apa boleh Kak? Sebenarnya dulu tuh si Kolato ini sendiri tuh bukan Korea sih dulunya tuh. Jadi sebenarnya dulu ini aku sambil cerita dari awal kali ya biar seru. Gimana sih Kolato terbentuk tuh kayak gimana? Nah dulu tuh sebenarnya Kolato ini terbentuk tahun 2018, sekitar 2018 akhir lah. Itu tuh dulu jualannya bukan coffee and tea kayak sekarang, cuma jualannya tuh coklat, pure coklat. Jadi minuman coklat. Dulu sih so idealisnya adalah, yang main coffee shop udah banyak banget.
daripada kita main di Red Ocean buat coffee shop, coba kita jualan coklat aja. Dulu idealisnya kayak gitu. Terus alhamdulillahnya nggak begitu rame. Terus akhirnya itu tuh dulu jualannya hanya di kantin IPB Bogor sih. Jadi cuman jualan di booth kayak gitu. Nah, setelah setelah kita tes market segala macam, ternyata rame juga nih kopi susu. Akhirnya kita nambah menu kopi susu. Nah, terus habis itu rame lagi kayak boba-bobaan. Kita ngambil market boba-bobaan juga. Jadi kesana kayak dulu tuh nggak konsisten lah, kayak ngikut sini aja, ngikut situ aja kayak gitu. Nah, jadi akhirnya sekitar tahun 2020-an itu, 2021 itu kita netepin buat daripada kita gonta-ganti terus menu andalan, gonta-ganti konsep segala macam, langsung aja yuk kita tentuin kira-kira yang fit to marketnya Kolato ini apa. Udah banyak tuh di breakdown segala macamnya. Akhirnya mengkerucut ke Korea. Kenapa sih? Kenapa sih kita milih Korea itu sendiri? Karena jujur aku juga suka Korea sih sebenarnya. Jadi buat apa namanya, risetnya tuh lebih enak dan lebih gampang dan lebih ngerti juga. Selain itu orang yang suka Korea atau K-pop itu kan banyak banget. Jadi bisa dikolaborasikan lah antara Kolato dan juga market-market Korea atau market-market K-pop kayak gitu sih. Jadi tim Kolato sendiri ngelihat banyak sih potensi yang bisa digali dari Korean Wave kayak gini. Wah, menarik sih. Aku juga sempat ke Koloto yang di Cijagra tuh. Oh Ya, iya, sekitar makasih banget. 2 bulan kemarin. Kalau Oh iya teman-teman, ya. ya karena masih baru ya kalau nggak salah Kak di Cijagra. Iya, yang di Cijagra itu sekarang jalan bulan keempat sih. Waktu itu nyobain menu apa, Kak? Oh, itu cukup banyak juga sih topokinya, terus juga Hmm, kopinya juga cobain, minumannya juga cobain. Lalu itu wih, rombongan kayak kesana 15 orang deh. wih, mantap. Makasih, makasih, makasih. Oke, menarik banget sih Kak ceritanya, berarti dari apa namanya, dari kesukaan juga ya kan, dari Korea juga. Nah ini sebelum tadi kan awalnya dari bisnis coklat nih Kak, tapi kalau misalkan dari Kak Dea sendiri nih untuk bisnis F&B ini sebelum Volato ini apa pernah bisnis F&B kah atau ternyata bisnis yang lain gitu tiba-tiba jadi kayaknya F&B deh gitu ya. Gimana tuh Kak ceritanya? Dulu sih sebelum terjun ke F&B, pernah dulu tuh jualan, ini sangat-sangat menyimpang dari F&B sih. Dulu tuh pernah jualan jaket, jualan kayak clothing-clothing kayak gitu. Jadi dulu tuh kalau masih ingat tuh zaman dulu tuh Kaskus. Ya. Jadi tuh jualannya di Kaskus. Jadi kelihatan banget umurnya kayaknya deh kalau sebut-sebut Kaskus. Jadi dulu tuh jualan baju-baju, terus jaket-jaket. Dulu tuh jualan baju KW sih, tapi jangan dicontoh lah ya sekarang. Jadi jauh banget lah sebelum F&B, dulu jualan baju dan jaket kayak gitu. Habis itu langsung ke F&B, itu juga karena kakak sih. Jadi ada peran kakak juga main di F&B. Jadi kayak diyakinin kalau F&B itu bagus nih, yuk mau nggak jualan kayak gitu. Kesarnya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari bisnis yang sebelumnya sama sekarang F&B ini menurut Kak Dea tuh perbedaannya gimana nih Kak? Struggle-nya tuh biasanya apa nih waktu pas awal-awal sampai dengan sekarang? Struggle-nya pasti beda lah. Hmm. Antara ini ya, antara fashion dan Ya. F&B maksudnya ya. Oh, jelas beda banget. Karena kan dulu mah apa namanya, lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Karena kan di zaman sekarang sumber informasinya lebih cepat banget, bisa spread informationnya luas banget juga. Kalau dulu kan aku jualnya cuma fashion di Kaskus. Ya tahu sendiri dulu kan belum ada TikTok, belum ada Instagram kayak gitu. Mungkin ada ya Instagram, tapi belum 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 kayak seramai sekarang sekarang. ya. Belum seramai sekarang. Jadi kalau dibilang ekspornya sih lebih susah pas fashion sih kayak gitu. Cuma ya bukan bukan
mengesampingkan F&B ini gampang, cuma dimudahkan dengan sumber informasi yang sangat cepat dan sangat luas kayak gitu. Kalau misalkan dari nama Kolato-nya sendiri nih Kak, awalnya kenapa nih namanya Kolato? Ada arti tertentu kah? Apa mungkin bahasa Koreanya apa gitu? Gimana? Dulu tuh sebenarnya Kolato, karena kan dulu awalnya aku bilang tadi ya jualan coklat. Jualan Kayak coklat. apa ya, jualan coklat. Cokolato, ambil cowoknya diambil, Kolato. Nah, Iya. ternyata sampai sekarang jualannya nggak coklat aja gitu, bisa merambah ke yang lain. Ternyata catchy juga nih namanya gitu. Kolato Oh iya, jadi jadinya. iya coklat. Iya benar. Oke, kalau misalkan dari Korean Life-nya sendiri nih Kak, kan sebenarnya puncaknya mungkin dari beberapa tahun belakang ya, rame banget Korean Life. Nah kalau misalnya lihat perkembangannya sekarang nih, Korean Life ini gimana nih Kak? Perkembangannya Korean Wave itu sebenarnya dari dulu kan udah ada ya. Iya betul. Kalau misalkan K-pop itu dari Gen 1, Gen 2, sekarang sampai kalau K-pop sekarang tuh Gen 5 itu kan udah beda-beda lah istilahnya. Tapi walaupun sampai sekarang pun hype-nya masih tetap ada gitu loh. Iya. Masih tetap ramai juga karena ya apa namanya? Selain lagunya enak-enak, terus mungkin kalau cewek-cewek cewek-cewek suka nonton, mungkin nonton konsernya juga kayak gitu. Jadi tetap oke sih sampai sekarang. Berarti target marketnya ini sebenarnya lebih ke cewek-cewek juga ya Kak ya. Jadi apa namanya activity dan sebagainya juga disesuaikan sama apa nih yang disukain sama perempuan-perempuan gitu ya. Tapi kalau misalnya ngebahas tentang Korean Life ini ada kayak kolaborasi sama komunitas-komunitas Korea kah atau kayak gimana nggak Kak? Oke. Kemarin itu karena si Kolato ini basicnya Korean ya, Korean coffee shop segala macam. Jadi beberapa komunitas kayak fanbase kemarin itu sempat bikin acara di Kolato. Kayak kemarin itu yang terakhir fanbase-nya BTS. Jadi kayak ulang tahun membernya itu ngerayain ulang tahun di Kolato. Terus ada juga ENHYPEN, ada juga NCT segala macam. Pokoknya yang lebih ke fandom sih, tapi mayoritasnya fandom boy group. Cuma kalau girl group belum semasif boy group sih untuk fandomnya. Jadi emang kita ada kolaborasi event ulang tahun member, ada yang karaokean. Sekarang kan lagi hype banget tuh, norebang Korea atau karaoke Korea. Itu pernah juga di Kolato. Terus workshop juga pernah, workshop ala-ala bertemakan Korea juga pernah gitu. Wah. Saya lihat juga di Instagramnya kayaknya cukup banyak aktiviti sama community-nya juga ya. Kalau di Bandung kayaknya lebih ke kemarin aku lihat yang kayak make up class yang kayak gitu ya. Terus kayak ada fun run sama komunitas-komunitas lari. Nah kalau misalnya dari kerjasama sama komunitas ini ada strategi tertentu nggak nih Kak? Kalau misalnya tips dari Kak Dea sendiri? Kalau strategi kolaborasi sih cocok ini sih sebenarnya. Nggak ada strategi yang patokan gitu, harus gimana-gimana. Cuma biasanya di Kolato itu harus cocok nih sama marketnya, kira-kira cocok apa enggak. Misalkan Korea kan mayoritas cewek. Terus tiba-tiba misalkan kolaborasinya sama anak motor gede gitu, Harley Davidson gitu kan kayak agak menyimpang gitu loh. Jadi kalau bisa sih sesuai sama marketnya sih. Jadi biar nggak kesana kemari fokusnya gitu. Kalau misalkan sering juga sih sama lari. Lari kan masih ada beririsan lah. Misalkan ada teteh-teteh yang suka lari, mungkin juga suka K-pop kayak gitu. Jadi emang harus beririsan juga sih marketnya. Nggak bisa asal minggu ini mau event ini ya live musik tapi live musik metal gitu kan juga nggak nyambung jadinya. Iya. Yang pasti harus sesuai sama target market kita juga ya kayak.
Tapi kalau Benar, benar, benar. misalnya dari segi menu sendiri nih kan tadi kalau misalnya di awal nggak semua menu Korea nih dibuat ya, misalnya ada di Kolato. Nah, pertimbangannya biasanya dalam memilih menunya apa nih Kak? Pertimbangannya buat menu-menu di Kolato itu kan ada yang ada sekarang ya, ada tteokbokki, odeng, terus Korean ayam-ayam kayak gitu. Nah, pertimbangannya adalah kita dari tim Kolato ngambil menu yang pertama hype, terus yang disukai banyak orang, terus yang jumlah produksinya tuh lebih lebih efisien dan mudah gitu. Hmm. Jadi misalkan sebenarnya kalau ngomongin Korea nggak afdol kalau nggak ada kimchi sebenarnya. Cuma kalau di Korea tuh nggak ada kimchi karena apa? Karena nggak semua orang suka kimchi kayak gitu. Walaupun emang Korea tuh, wah Korea kok nggak ada kimchinya. Cuma ada sih beberapa orang yang request ada yang kimchi dong, ada yang kimchi dong kayak gitu. Atau ada yang kimbap dong. Tapi semua orang nggak suka. Tapi tetap saran kritik dan sarannya kita tampung, misalkan oh ternyata banyak banget nih yang mau ada kimchi dan segala macamnya, ya udah kita adain yuk, kita tes market segala macam kayak gitu. Hmm. Tapi aku lihat juga dari segi pricingnya juga cukup terjangkau untuk mahasiswa gitu ya, untuk pelajar berarti masih oke sih kan. Nah, itu kalau dari pricing strateginya itu kayak gimana nih? Karena kan biasanya kalau misalnya aku lihat makanan Korea itu cenderung yang cukup tinggi juga gitu ya, apalagi di kafe gitu. Tapi pas aku kemarin dia tuh masih fit banget gitu kalau misalnya ke mahasiswa dan pelajar gitu. Karena kemarin ngeliat juga banyak juga nih yang kayak laptopan sambil nugas kayaknya di sana. Banyak banget, banyak banget. Nah, sebenarnya untuk pricing strategi, jadi emang bener sih kata Kak Citra, untuk Korean food itu rata-rata kan harganya di atas 40.000, di atas 50.000. Nah, kalau tuh pengen adjust harganya biar fit to market. Balik lagi sih, ini semuanya balik lagi ke masalah market. Jadi kan kita udah tahu nih marketnya anak SMA, anak kuliah. Kalau misalkan dipatok harga 50.000, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Malah enak di aku kan, untungnya banyak. Cuma baik lagi kalau fit to market, anak-anak SMA kira-kira mereka willing to pay more than 50k atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan marketnya nggak masuk, ya emang untung di aku. Cuma jadi nggak ada yang beli kayak gitu. Mungkin ada tapi sedikit. Terus aku juga main di quantity sih. Jadi di Kuala ini konsepnya emang tempat duduknya banyak karena aku ngejar quantity. Jadi nggak waktu itu sempat buat outlet Kuala yang kecil. Jadi kayak muat sekitar ya mungkin 20 orang, 20 seat lah. Cuma ya itu baik lagi karena harga si Kuala itu sendiri lumayan terjangkau, tapi kapasitas duduknya itu sedikit, jadi kurang efektif lah dari segi profitnya dan penghasilan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya tadi dari kan kalau dari segi harga juga disesuaikan sama market kan. Nah, kalau misalnya dari segi rasanya nih disesuaikan juga kah dengan lidah orang-orang Indonesia gitu, atau sebenarnya otentik dibuat seotentik mungkin kayak di Korea gitu. Karena aku belum pernah ke Korea nih Kak. Gimana nih? Sama sih, jujur aku juga belum pernah sih. cuma cuma kalau dari segi rasa ya, pasti kan kalau namanya mau launching produk harus ada R&D-nya, tes pasar segala macam. Aku tuh udah sebelum launching produk, misalkan Topoki, aku cobain tuh mungkin ada 5 sampai 10 brand. Kira-kira yang cocok yang lidah Indonesia yang mana nih? Karena kan kalau menurut aku, menurut tim Kolato R&D itu ada sih brand yang ini Koreanya Korea banget lah. Tapi kayaknya ini kayaknya nggak cocok deh kalau dimasukin ke lidah Indonesia. Mungkin ini cocoknya buat Korea yang istilahnya apa ya, Korea artisan mungkin ya. Jadi kalau pengennya otentik banget, ya udah ke situ aja gitu. Tapi kalau di Kolato sendiri itu masih ada taste Korea, tapi emang di tim R&D kita tuh nge-adjust
ini rasanya jangan ini banget lah. Biasanya kan kalau misalkan tteokbokki, gochujangnya tuh terasa banget gitu kan. Cuma di Kuala tuh tetap tetap terasa gochujang, cuma agak-agak nyantai dikit lah si gochujangnya itu sendiri biar lidah orang Indonesia itu masuk gitu. Tapi kalau misalnya dari menu best sellernya nih Kak, di Kuala Lumpur tuh apa biasanya? Yang best seller kalau dari minuman dulu kali ya. Minuman tuh di kita ada strawberry cheesecake Oh, di oh mana kita beli itu, yang kita beli strawberry cheesecake. gimana? Enak kan ya? Mantep ya. Nah, Nah, itu best seller karena kan di Korea emang menu apa namanya? Menu yang terkenal ya strawberry. Cuma kita twist masa strawberry pakai susu aja. Tapi kan nggak seru gitu kan. Kita twist strawberry cheesecake. Mungkin orang biar pas baca lah ini kan cake kenapa jadi minuman. Nah, jadi kita orang mikir kayak gitu jadi best seller. Terus selain strawberry cheesecake ada butterscotch latte. Itu sebenarnya menu menu tadinya mau jadiin menu seasonal tahun lalu. Oh, kayaknya kita ini menu seasonal aja deh. Ternyata cukup viral tuh menunya yang cupnya kuning. Kalau oh kemarin iya, kakak iya, sempat iya. cobain, nggak tahu deh. Beberapa kali Yang di cupnya sama kuning. WL juga kalau nggak salah ya. Ya, emang itu strawberry cheesecake sama butterscotch latte. Emang, nah balik lagi sih, karena marketnya cewek-cewek, mayoritas cewek, jadi pengen minuman yang lucu-lucu dan manis-manis kayak gitu. Jadi buat story Instagram kan bagus tuh kuning, terus ada merah, strawberry cheesecake tuh bagus. Terus kalau makanannya itu pasti nomor satu itu ramyeon, ramyeon yang di Panci. Karena kan orang mungkin ke Kolato ngincernya, oh gue mau makan nih, makan ramyeon. Di mana yang enak ya? Di Kolato. Yang enak. Terus selain ada ramyeon, tteokbokki juga masuk top 5. Sama yang sekarang lagi naik itu adalah butter toast sih. Gitu. Nah, aku Jadi belum coba itu, kayak itu. nah harus baik lagi berarti kalau kayak gitu. Iya. Oke, jadi aku jadi pengen bahas tentang menu seasonalnya ini nih Kak. Biasanya kalau dari Kolato sendiri, apakah kayak wajib banget nih setiap 3 bulan sekali misalkan R&D menu baru gitu atau kayak misalkan setiap ada tren apa gitu wajib ikut trennya. Nah kalau misalkan dari menu ini gimana nih Kak R&D-nya? R&D sih sebenarnya ada jadwalnya 3 bulan sekali. Cuma kira-kira sekalian lihat ini juga sih, lihat pasar juga nih. Kira-kira yang di TikTok atau di Instagram yang lagi viral apa nih? Kayak waktu itu kan emang butterscotch latte emang lagi naik nih. Terus roti-rotian yang toppingnya lumer-lumer juga waktu itu naik juga kan. Nah jadi emang selain R&D apa namanya rutin, kita juga tetap ngikutin tren sih, biar tetap terjaga lah hype-nya. Jadi nggak ketinggalan istilahnya gitu. Jadi jangan takut dicap ini mah FOMO doang kali, jadi nggak enak rasanya. Ya jangan takut dicap gitu, harus ya FOMO selama bagus ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Kalau misalkan kalau ini kan sebenarnya tematik ya gitu ya kayak lebih ke Korea gitu. Nah kalau misalkan dari KDA sendiri ada apa ya? Ada tantangannya nggak nih kalau misalkan bisnisnya tuh tematik atau justru kalau tematik tuh ternyata lebih menguntungkan gitu karena kan juga banyak juga kayak kafe yang semuanya ada gitu. Nah kalau misalnya dari KDA sendiri gimana nih pandangannya atau mungkin pendapatnya tentang ini? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Tergantung gimana cara misalkan si kafe tersebut buat ngelola aja. Jadi mau berfokus pada satu tema, ya silahkan, itu juga bagus. Mau menyediakan semua menu juga bagus. Jadi kayak misalkan orang mau ke kafe A, oh kesini aja yuk ada nasi goreng, tapi misalkan pacarnya maunya seblak, oh ternyata ada juga. Jadi jawaban juga dong buat si kafe itu. Kalau misalkan fokus ke satu produk, misalkan kayak Kolato ke Korea, ya juga bagus sebenarnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
Jadi biar selain R&D-nya lebih enak dan juga nerusin nentuin marketnya itu juga enak gitu. Kalau terpusat, terfokus lah, sorry. Berarti 2 poin tadi ya kan, kalau misalkan seandainya tematik, kita juga jadi lebih mudah dalam marketingnya juga gitu ya, dalam R&D, terus juga tentuin program-programnya juga apa, itu lebih mudah lagi ya. Nah tadi aku mau tarik ke belakang nih Kak, kan sebelumnya ini Kolato ini fokus di coklat ya, jualan coklat. Nah, proses rebranding yang akhirnya ke Kolato yang sekarang itu gimana tuh Kak? Proses rebrandingnya ya itu tadi, kita pertama-tama coklat nih. Dulu tuh jualan coklat, terus tiba-tiba tahun 2019 kayaknya deh. Dulu tuh rame kopi susu. Kopi susu mungkin baru-baru hype tuh. Kopi susu, tuku, segala macam, janji jiwa, kulo, kalau masih ingat ada kulo, segala macam. Wah, lagi rame nih, kita sediain lah kopi susu. Ternyata ramai juga nih kopi susu di Kolato. Akhirnya sedikit banyak tergiur lah. Ini coklatnya dihilangin aja lah. Kita fokus aja jual kopi susu lah. Kayak gitu. Terus tiba-tiba brown sugar boba juga naik. Waktu itu ada si boba, ada sing futang, segala macam. Kita jual juga. Sama kejadiannya kayak kopi. Penjualannya bagus nih. Kita fokus ke boba-bobaan aja ya, gitu. Ternyata emang penjualannya si boba-bobaan ini bagus, cuma nggak bertahan lama gitu. Jadi kan istilahnya capek nih, istilahnya kalau ngikutin tren terus. Jadi kayak ini brand Kolato ini mau dikenal sebagai brand apa sih gitu loh. Jadi brand kopi kah, brand boba-bobaan kah, atau apa. Jadi akhirnya istilahnya kita mau rebranding, kita juga brainstorm sama tim-tim, kira-kira enaknya apa nih, apakah Jepang, apakah Korea, apakah Thailand atau apa segala macam. Ternyata yang marketnya cocok, misalkan cewek-cewek, terus minuman-minuman manis. Oh ternyata Korea kayaknya masuk nih disandingkan dengan makanan yang tteokbokki, odeng segala macam gitu. Jadi nggak ada yang kayak segmen yang akhirnya kita pindah nih jadi ke makanan Korea, tapi beneran prosesnya itu step by step dari yang tadi diceritakan ya, kayak mulai dari boba, mulai dari kopi susu, boba, dan akhirnya melengkapi menu-menu lainnya gitu ya. Benar. Jadi emang step by step aja. Karena kan ada juga beberapa yang kayak misalnya tiba-tiba fokus di tema tertentu, biasanya beneran melakukan rebranding marketing yang cukup masif juga gitu. Nah, berarti kalau dari Kolato sendiri benar-benar pengenalannya satu persatu ya kayak. Satu persatu, benar. Oke. Tapi kalau misalkan dari sisi marketingnya nih Kak, khususnya di sosial medianya nih, ada insight kah mungkin dalam 1 tahun terakhir ini untuk kelola sosial medianya kayak gimana nih Kak? Sebenarnya buat sosial media, mau TikTok, mau Instagram, sekarang sih lebih fokus ke TikTok sih sebenarnya, karena kan lagi naik juga. Terus yang bagus sih sebenarnya video-video review, tapi yang honest review, bukan yang kayak hard selling banget gitu sih. Kalau di Kolato mainnya soft selling, misalkan bukan yang kayak ini viral banget kalian harus coba segala macam. Enggak, kita nggak ke situ sih, karena jadinya kayak ini mah settingan gitu segala macam gitu. Jadi kalau bisa sih yang ya tetap marketing kayak TikTok, Instagram, tapi yang istilahnya ngepromoin produknya, ngepromoin ambience si outletnya, dan juga aktivitas-aktivitas yang di outlet itu bisa ngapain aja selain nongkrong gitu. Berarti banyakin dari segi soft selling dan juga tentunya perkuat di konten-kontennya kayak. Kalau dari KOL sendiri nih Kak, ada strategi juga nggak? Apakah misalkan setiap bulan wajib ada sekian KOL atau gimana nih Kak kalau dari Kolato sendiri? Kalau dari
Kolato sendiri itu kita tiap bulan emang wajib ada KOL sih. Jadi tapi kita nggak main KOL yang banyak sebulan misalkan 20 gitu. Kita nggak main kayak gitu. Jadi kita pilih yang KOL yang bagus. Jadi kita mainnya quality over quantity sih. Jadi minimal seminggu itu wajib ada satu buat menjaga hype si Kolato di TikTok. Selalu ada di FYP, selalu ada di Reels, segala macam. Kayak gitu sih. Kalau misalkan dari segi apa ya kayak dari segi desainnya nih, kalau Kolato sendiri apakah ada inspirasi tertentu? Mungkin ada salah satu kafe di Korea mungkin yang jadi inspirasinya atau ini buat desain sosmednya atau desain desain outletnya? outletnya? Desain outlet sih pasti banyak sih buat kita cari-cari di Pinterest. Kita kan belum pernah ke Korea ya, mohon maaf. Jadi searchingnya risetnya by Pinterest, terus ada yang lewat-lewat di FYP. Cuma kalau yang aku follow tuh ada, kalau mau lihat Angelinus, coffee shop namanya Angelinus _ KR kalau nggak salah, kalau mau nanti searching. Itu produknya bagus-bagus, terus sosmednya juga bagus, terus videonya juga oke-oke. Kita beberapa kali lihat ke sana, kayaknya ini oke nih segala macam. Oke buat di recreate di Kolato. Jadi apa ya, punya salah satu inspirasi di bisnis kuliner juga, itu juga salah satu hal yang penting juga mungkin ya. Bener. Selain jadi inspirasi, itu jadi buat tolak ukur juga sih. Jadi misalkan atau tolak ukur atau benchmark lah. Misalkan brand gue kayaknya tujuannya mau kayak dia kayak gitu. Misalkan kalau tadi kayak misalkan mau ke kayak Angelinus, jadi coffee shop Korea yang proper, yang rapi dengan ambience Korea, lagu-lagunya kayak gitu. Ya jadi kita recreate di situ. Apa yang kita bisa bawa ke Kolato akan kita ciptakan di Kolato gitu. Oke. Kalau misalkan dari prosesnya nikah sampai sekarang, tantangan terbesar nih dalam bisnis kafe ini apa nih Kak? Sorry, apa Mbak? Kalau misalkan dari perjalanan awal Kolato nikah sampai sekarang, yang jadi tantangan terbesarnya biasanya apa nih Kak kalau misalnya bisnis kuliner? Tantangan terbesarnya itu pasti saingan coffee shop kan tiap minggu kayaknya ada deh buka satu coffee shop kalau di Bogor atau di Bandung ya. Super banyak lah istilahnya. Jadi emang istilahnya saingan coffee shop di Bandung atau di Bogor itu kan banyak. Jadi emang harus putar otak terus sih, kita mau bikin apa nih minggu depan, kita mau bikin apa nih bulan depan. Jadi emang harus selalu ada sesuatu yang bikin orang untuk ke Kolato dibanding ke coffee shop lain. Ya bukan masalahnya jangan ke coffee shop itu, tapi kan kita mau menambahkan value nih. Kalau kalian ke Kolato, kalian bisa dapat ini, bisa dapat itu gitu. Jadi emang harus selalu berinovasi sih. Nggak bisa kayak bulan ini nggak usah ada apa-apa deh, biarin aja, jalanin aja kayak biasa, kan nggak bisa. Harus selalu ada gebrakan ya tiap bulannya ya Kak ya. Harus ada gebrakan. Yang di Kolato juga mungkin salah satunya adalah activity melukis, gitu menarik banget sih Kak. Activity melukis, terus juga ada foto booth juga, kan itu salah satu yang wajib di Bandung coffee shop harus ada foto booth-nya. benar banget. Bandung, Bogor juga wajib ada foto booth. Kalau misalnya tadi kan tantangannya ini Kak, tapi kalau misalkan dari awal sampai sekarang nih, momen yang paling berkesan nih selama bangun Kolato itu apa Kak? Paling berkesan itu banyak sih. Apa namanya, kayak setiap hari itu alhamdulillahnya Kolato rame, itu juga setiap hari jadi berkesan gitu lah, kayak senang gitu kan.
Kolato ternyata banyak dikenal orang, banyak diketahui orang. Terus dulu pas awal-awal, ingat banget Kolato tuh kayaknya awal-awal viral itu gara-gara pas outletnya masih kecil yang kayaknya sampai mini apa nggak sampai 20 seating itu dipromoin sama konten kreator kalau tahu Makan Lur. Oh iya. Tahu nggak ya Mbak Kak? Makan Iya. Lur. Nah itu tuh dulu tuh viral banget kan dengan kapasitas nggak sampai 20 seating area aja bisa mencapai sehari itu hampir 10 jutaan lah. Jadi wah itu berkesan banget sih. Kayak masa sih outlet sekecil ini nggak sampai omset sebesar itu gitu loh. Alhamdulillah banget. Wah, luar biasa. Kalau misalkan apa ya, game plan-nya ini selama beberapa tahun ke depan gimana nih Kak? Kalau dari Kolato sendiri apa mau coba keluar Jawa Barat kah gitu? Atau gimana nih apa ya rencana ekspansinya? Atau mau menguningkan Bandung? Ya sebenarnya kalau plan buat tambah cabang kayak gitu-gitu sih sebenarnya kita mau fokusin dulu di Jawa Barat. Misalkan kita karena di Bogor kan baru ada satu, di Bandung baru ada satu, itu kan masih banyak titik yang bisa diisi di Bandung ataupun di Bogor ya. Jadi emang bener sih kita mau menguningkan Jawa Barat dulu lah. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku nih. Kalau Boleh. misalkan dari Kak Dea nih tipsnya untuk teman-teman mungkin yang baru mau memulai bisnis kuliner apa nih Kak? Tipsnya eh jangan ini sih, jangan kebanyakan mikir lah, langsung aja. Kalau misalkan ada ide, ada kepikiran bisnis apa, jangan jangan mikir ruginya dulu. Ntar gue mau bikin bisnis sih, tapi ntar kalau rugi gimana ya? Ntar kalau ini gimana ya? Segala macam. Dah, mulai aja dulu lah pokoknya. Ntar juga tahu solusinya kalau kepepet gitu. Jadi mulai aja langsung gitu loh. Gak usah banyak mikir. Iya, kebanyakan mikir akhirnya actionnya nggak jadi ya Kak ya. Nggak jadi jadinya. Ya udah akhirnya cuman di angan-angan doang. Cuman kepikiran ntar yang ada malah nyesel tahu gitu gue buka nih gitu. Kayak gitu. Oke deh. Karena mungkin waktu kita juga cukup terbatas nih Kak, jadi aku mau open pertanyaan nih buat teman-teman Supreneurs. Tadi udah ada beberapa sih yang masuk, Boleh. tapi buat teman-teman yang lagi join nih mau tanya-tanya, tentunya Kakak Dea boleh banget ya. Sambil nunggu nih pertanyaannya, aku mau kasih promo dulu nih Kak, sama teman-teman. Boleh. Iklan dulu sebentar. Oke teman-teman, boleh ya tadi yang mau sampaikan pertanyaannya bisa lewat kolom komentar atau kolom Q&A ya yang ada di pojok kanan bawah ya. Oke teman-teman, yang tadi seperti di spill di awal nih untuk teman-teman yang mungkin mau mulai resolusi di 2025 ini pengen bisnis kuliner. Nah, aku punya sekolah pengusaha kuliner yang sekarang udah masuk batch ke-8. Di sana udah ada lebih dari 1.000 alumni ya. Di sekolah pengusaha kuliner ini teman-teman bisa dapat e-course setup ide bisnis kuliner dan tentunya akan ada harga spesial juga nih buat foodplanners yang nonton live hari ini. Teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Foodies atau juga bisa hubungi di 0811 2009 7974. Nah, jadi periodenya ini adalah di Januari sampai dengan Maret 2025. Foodplanners akan dapat weekly mentoring intensif selama 3 bulan setiap minggunya. Terus di sana sudah ada 32 modul Realcast, ada lebih dari 150 video pembelajaran yang dapat diakses selama 1 tahun, mulai dari marketing, operasional, supply chain, sampai dengan nanti di akhir sesi selama 3 bulan akan ada simulasi pitching ke investor. Nah, di sana juga sudah terdapat banyak dokumen pendukung juga, tentunya untuk mendukung teman-teman untuk memulai bisnis kuliner. Tentunya kurikulumnya juga disusun oleh praktisi bisnis kuliner juga, jadi teman-teman jangan lupa untuk join ya, karena sebentar lagi kita akan tutup di akhir Desember untuk masuk ke batch berikutnya.
Oke, teman-teman bisa langsung aja, harganya itu dari 9.500.000, teman-teman bisa dapatkan di 3 juta aja. Teman-teman bisa hubungi di 0811 2009 7974 atau bisa DM ke Instagramnya Foodies. Oke, kita langsung move ke pertanyaan-pertanyaan ini yang udah masuk. Tadi aku sempat baca di atas. Oke. Ini ada dari Kak Faisal Gani. Kak, makasih banyak insight-nya. Mau nanya nih Kak tentang pengelolaan database konsumen nih. Biasanya di Kolato dikelola dan dimanfaatkannya seperti apa? Oke, mengenai database konsumen ya. Eh, Kalau di Kolato tuh punya program buat membership. Jadi membershipnya berupa kartu. Aduh, aku nggak ada lagi di sini. Jadi dapat nanti membership berupa kartu kayak ATM gitu. Nanti ada beberapa benefit-benefitnya. Nah, si membership ini kan ada data-datanya nih kayak nama, nomor telepon lah minimal, nama sama nomor telepon. Nah, ini tuh pemanfaatan si database konsumennya ini buat nge-spread kayak promo-promo, misalkan lagi ada promo A, promo B, promo C, itu ada tim yang khusus buat nge-spread apa namanya promo itu di WhatsApp, nah. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi langsung direct to customer langsung kayak gitu. Manfaatnya sejauh ini kayak gitu. Ini karena kemarin aku nggak payment nih Kak. Nah ini buat apa namanya? Maksudnya bukan aku yang payment, kemarin aku nggak tahu nih. Kalau untuk Kirain nggak bayar nih. Kalau untuk membernya ini berarti setiap pembelian selalu dikasih kartunya apa kayak gimana nih Kak prosesnya? Enggak sih, jadi ditanya aja mau nggak bikin membership. Kira-kira kalau mau ya udah tinggal dicatat, ntar dikasih kartu, nanti bisa redeem buat benefit-benefitnya. Jadi Cuma biasanya suka ada buat buat saat ini masih kita apa namanya masih dikaji ulang nih apa namanya benefit-benefitnya pengelolaannya kira-kira efektif apa enggak sih kalau ada si membership ini, apakah si member ini repeat order apa enggak kayak gitu. Jadi sementara ini masih di hold dulu sih. Tapi kalau setahun ke belakang itu kita manfaatin pakai membership. Jadi selalu ada benefit gitu ya untuk teman-teman yang mungkin member dari Kolatonya ya. Oke. Oh selain membership kita juga ada kerjasama sama sekolah sekitar sih. Jadi sekolah sekitar tuh dapat promo khusus nih, misalkan nunjukin kartu pelajar untuk sekolah yang sudah bekerja sama. Jadi misalkan SMA 1 itu dapat diskon 10% kayak gitu. Terus nanti buat si SMA-nya juga dapat dapat benefit juga per pembelian itu dapat Rp1.000. Jadi istilahnya mengundang orang buat ke Kolato, anak-anak SMA satunya kayak gitu. Karena salah satu target marketnya adalah pelajar juga ya Kak ya? Benar banget. Berarti kalau misalkan prosesnya ini setiap payment itu selalu ditanyakan nomor handphone dan nama juga ya, dimasukin POS apa gimana nih Kak? Iya, kalau sekarang dimasukin POS, jadi nanti apa namanya setiap transaksi ditanya nih udah member apa belum. Misalkan udah member, nanti tinggal dipilih nih namanya siapa, nanti ketahuan nih dia udah berapa kali transaksi di Kolato. Nanti misalkan poin, kan ada poin nih tiap pembelian sekian. Nanti misalkan poinnya udah mencukupi, bisa redeem buat benefitnya. Oke, menarik banget. Kita langsung, semoga tadi menjawab pertanyaannya ya Kak Faisal. Kalau mau tanya-tanya lagi boleh banget. Tapi kita langsung move dulu ke pertanyaan berikutnya. Ada dari bisa kebaca nggak ya bentar? Bisa. Hilang dia kok. Ya, hilang. Gen Z. Ya. Kak Dea, sekarang kan tren konsumsi itu didominasi oleh Gen Z. Nah, strategi apa nih yang efektif di Kolato untuk menarik minat segmen ini? Apakah ada pendekatan khusus kah untuk menjangkau Gen Z ini?
Eh, Sejauh ini emang kita beberapa activity itu favorit activity yang ada di Kolato itu favoritnya Gen Z banget sih. Jadi kayak misalkan kita nyediain beberapa spot-spot foto buat kaca segala macam itu buat mirror selfie Oh iya benar. untuk Gen Z tuh buat itu Kayaknya mirror selfie. Bener ya? langsung langsung tertuju, pokoknya langsung mirror selfie tuh di depan Langsung, sama langsung. yang di belakang. Bener. Terus ada melukis. Jadi Gen Z misalkan yang bawa pacar pengen ala-ala apa namanya painting date gitu-gitu kita juga menyediakan kayak gitu. Terus terutama photobox sih itu kayak wajib wajib ada dan emang diincer Gen Z banget sih. Jadi emang beberapa kali itu konten-konten di Kolato misalkan KOL, TikTok segala macem nanya kak ini udah ada photoboxnya belum kak ini photoboxnya gini 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 Wah bahkan menarik ya ternyata. sampai menarik banget bahkan aku sampai bingung kan apa kayak pertanyaannya kak ini photoboxnya mirror apa enggak mirror apa maksudnya aku kan nggak ngerti kan oh ternyata hasilnya tuh mirror apa enggak gitu oh ternyata sedetail itu loh mereka nanyanya Iya, iya. Iya, lucu aja sih iya benar sih setuju. Karena apalagi kan juga di Kuala Lumpur juga banyak spot-spot estetik ya yang bisa foto ala-ala gitu ya. Jadi benar menarik banget sih buat Gen Z. benar Oke, benar benar berarti tinggal disesuaikan ya kayak apa yang disukai sama Gen Z ya hajar aja nih, kita kasih aja gitu. benar 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 Mungkin bentar lagi benar benar ini Dian apa Sigma ya? apa ya Iya Dian kita apa apa Sigma. iya harus belajar lagi itu bahasa-bahasanya apa Iya trennya segala iya. macam pasti udah beda lagi nanti. Oke, kita langsung lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya ada dari Garsina Saraya. Kak, aku mau tanya, kalau misalkan ada komplain nih di sosmed atau Google review, biasanya hal apa nih yang pertama Kadea dan tim lakukan? Kalau ada komplain ya Iya. pasti nanti langsung di ini sih langsung aku misalkan komplainnya kak ini customer karyawannya nggak ramah karyawannya jutek segala macam itu pasti aku langsung cross check ke tim sih jadi aku ngasih info apa nanya nanya ke grup dulu ini dapat komplain gini 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 coba tolong di cross check alasannya kenapa terus penyebabnya apa kayak gitu jadi biar biar tahu masalahnya apa dan biar tahu juga solusinya apa nih biar nggak terjadi kayak gitu lagi misalkan pesanannya lama misalkan lagi crowded banget di Kuala Lumpur pesanannya lama misalkan yang biasanya paling lama tuh ramyun karena kan ramyun kan masaknya satu-satu ya per panci gitu nah banyak misalkan banyak yang komplain tentang ramyunnya lama ramyunnya kurang matang segala macam ya udah kita solve bareng-bareng solusinya kita perbanyak buat si kompornya atau si air panas buat masak mie-nya itu diperbanyak juga biar nggak terjadi masalah kayak gitu. Jadi emang harus langsung diselesain sih. Pokoknya jangan sampai didiemin, langsung ditanggapi ya kayak komplainnya. Bener. Tapi ini juga aku mau tanya juga nih kalau terkait dengan kesulitan kan salah satunya mungkin kendalanya banyaknya di operasional nih. Kalau misalkan dari KDA sendiri nih strategi biar operasionalnya mungkin sesuai dengan SOP dan sebagainya ada tips tertentu nggak nih Kak? Strateginya sih tadi udah disebutin lagi harus ada SOP. Iya. Benar sih harus ada SOP. Jadi emang kalau di Kolato sendiri itu sebelum sebelum buka kita harus belajar SOP. Jadi emang kita udah nyediain SOP satu buku gitu, emang harus dipelajarin dulu. Jadi kita tuh pasti sebelum buka ada masa training. Masa training kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Jadi emang isinya tuh cuma belajar aja, belajar SOP ini harus gini, harus gitu, harus ABCD sampai bener-bener nempel di kepala baru boleh tuh buat buka gitu. Terus misalkan ada juga
ada karyawan baru nih, otomatis kan harus belajar SOP juga dong. Tapi kan harus belajar lagi, tapi waktunya nggak cukup. Ya mungkin dia belajarnya sambil on the spot, sambil belajar di rumah, tapi dia tetap kerja. Jadi yang nggak krusial dulu, misalkan jadi waiters, jadi yang bagian-bagian buat ngambil minuman makanan gitu. Gitu sih. Akhirnya jadi kalau misalkan kadang sering juga mungkin ya kayak kalau misalnya di F&B itu turnovernya emang cukup lumayan juga ya, akhirnya mungkin ada kondisi di mana kita harus cepat-cepat hiring. Nah berarti diposisikan ke tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu riskan, tapi dia sambil belajar juga ya kayak step by step. Sambil belajar. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Dea ini untuk optimalin salesnya, apakah lebih baik boost konten-konten organik, pakai ads, atau kerjasama bareng KOL? Dua-duanya bagus sih. Cuma pendekatannya mungkin beda ya. Kalau zaman sekarang ya, KOL TikTok itu kan TikTok atau Instagram lebih bikin orang FOMO. Jadi lihat konten-konten estetik, konten-konten yang makanannya bagus-bagus, itu lebih bisa bikin FOMO di TikTok dan Instagram. Kalau ini menurut aku ya. Terus kalau di ads itu biasanya buat spread awareness aja sih. Jadi misalkan, ternyata di dekat rumah aku ada Kolato, terus misalkan di Kolato ada promo ini, promo itu. Gitu. Dua-duanya bagus sih. Cuma beda tujuan aja. Oke. Berarti aku jadi kepo nih, berarti kalau misalkan untuk ads-nya sendiri targetingnya sekitar Kolato aja ya, berarti kayak sekitar radius 3-5 km. Iya, 3-5 kilo. Jadi biar nggak apa istilahnya, waste ya. Kalau terlalu luas kan orang males ke Kolato, kejauhan. Aku dari Lembang loh ke sana, ke Buah Batu. Gokil. Oke. Karena apa? Karena FYP. Karena FYP juga. Karena FOMO aku. Oke Kak, ini lanjut lagi dari Vidayanti Alwia. Dengan 2 cabang Kolato yang sekarang nih, strategi apa yang digunakan Kolato untuk menjaga efisiensi operasionalnya dan meminimalkan biaya nih? Buat meminimalkan sih susah ya, paling diefisienkan lah. Diefisienkan. Jadi emang kita tuh tiap outlet punya SPV buat operasional. Jadi emang istilahnya supervisor operasional. Jadi si supervisor ini tugasnya untuk menjaga operasional Kolato berjalan sesuai SOP. Jadi kita tuh nggak banyak buat si SPV-nya, masing-masing outlet satu, itu cukup sih. SPV nanti turun ke store leader, jadi nanti store leader turun lagi ke leadership. Jadi emang kita tuh memaksimalkan atau mengefisiensikan kru yang ada, itu jadi nggak kita hiring. Ini khusus operasional, ini khusus buat R&D segala macam gitu, enggak sih. Jadi biar ntar takutnya malah makin banyak cabang, timnya makin gendut, nanti keuangannya nggak sehat gitu. Oke. Jadi ada yang nanya kayaknya menu favoritnya Kak Dea apa nih di Kolato katanya? Aduh, menu favorit aku malah yang nggak best seller lagi. Coffee latte ini, kalau ke Kolato harus nyobain coffee latte coconut less sugar. Nah itu the best. Coffee latte coconut less sugar. Oke, kalau ke Kolato lagi aku cobain menunya nih. Oke, ada dari Kak Irna. Kak, gimana cara meningkatkan engagement di media sosial? Katanya udah coba ganti konten, tapi masih belum banyak nih traffic dan juga engagement-nya. Menaikkan engagement ya, mungkin bisa dipancing buat naikin engagement itu pakai giveaway sih. Dulu sih Kolato pernah nih giveaway kecil-kecilan.
tapi giveaway-nya harus sesuai dengan market. Balik lagi, dulu tuh sempat giveaway, Sikolato sempat giveaway emas 1 gram, tapi anak-anak Gen Z, anak-anak milenial tuh nggak ngerti ini ngapain sih giveaway emas, padahal kan lumayan ya harganya emas ya. Itu nggak begitu rame itu yang ikutan. Giliran dikasih giveaway album K-pop banyak banget. Langsung gitu. Jadi coba aja, bener, coba aja di giveaway gitu, misalkan di konten-konten atau kuis-kuis yang berhadiah, kayak berhadiah voucher juga orang-orang pada suka kok, misalkan tebak gambar, tebak huruf gitu. Oke sih, masih sampai sekarang walaupun itu terkesan jadul ya, tapi tetap masih oke sih. Nah, yang pasti harus tentu disesuaikan sama target market kita juga ya. Bener. Oke, ini ada dari Zulfikar. Iya, kan dia pertama punya outlet kan di Bogor, kemudian buka cabang di Bandung. Nah, di titik apa aja pertimbangan untuk membuka cabang? Thank you, Kak. Pertimbangan buka cabang ya di Bandung. Pertama pasti kita lihat di kotanya di Bandung nih, kira-kira bagus apa enggak nih, potensial atau enggak nih buat marketnya Sikolato atau market Korean Wave. Kalau misalkan dilihat emang market Korean Wave-nya bagus, kita coba buka di sana. Selain itu kita juga harus mempertimbangin ini sih, lokasi, karena lokasi emang menentukan sih. Jadi kayak karena kan Sikolato mainnya bukan di ojol, bukan di GoFood, GrabFood ya kuatnya. Jadi emang harus visibility-nya tuh kelihatan gitu loh. Sikolato harus, dan outletnya harus gede. Nah, pertimbangannya itu sih, marketnya sama lokasi. Kalau misalkan dapat lokasi yang cocok dan harganya juga cocok, ya ambil aja kesempatan itu. Oke, berarti ya tadi ya, lokasi sama harga itu juga salah satu poin yang penting banget ya. Benar. Tapi kalau misalkan tadi kan dari segi lokasinya ini Kak, tapi kalau misalkan dari segi decision-nya gitu, kayaknya udah saatnya buka cabang lagi nih. Nah, itu biasanya pertimbangannya apa nih Kak? Decision-nya sih kalau misalkan emang kita lihat kira-kira omset bulanannya segitu-gitu aja atau bisa ditambah lagi. Misalkan emang udah maksimal, kayaknya mau ditambah lagi omsetnya nggak bisa karena misalkan kapasitas sitting areanya kurang banyak dan emang nggak bisa ditambah lagi, ya udah kita coba ekspansi ke tempat yang lebih besar atau ke tempat yang lainnya. Itu sih. Jadi bukan yang kayak pengenan aja, kayak misalkan buka kali ya bulan depan di sini mumpung ada yang bagus nih marketnya, tempatnya segala macam. Nggak asal tebak-tebakan ya, tapi berdasarkan tadi ya salah satunya. Oke, ini ada dari Mas Bidu _ Kak, tips buat pitching yang bagus sama tips biar closing sama investor gimana nih? Waduh, berarti Kak dia berat juga nih. Di investor Kak? Kalau aku sih tipis-tipis aja sih. Kalau yang pitching ini ada tim khususnya sih buat pitching. Cuma kalau tipsnya tipis-tipis buat pitching sih, ya harus nyiapin kayak proposalnya yang bagus, terus hitung-hitungannya jangan ngasal, jangan kayak yang dilebih-lebihin. Ini kalau misalkan investor ya, kalau Bapak invest di tempat saya, BEP-nya bisa 3 bulan. Wow. Karena tempatnya strategis gini, langsung. Saya kalau mau itu Mas. Mau, tapi misalkan langsung mau, tapi kenyataannya nggak bagus. Nah, makin pusing nanti. Mending real aja. Jangan dilebih-lebihin lah. Gitu. Oke. Yang pasti harus sesuai sama kondisi bisnis kita ya. Benar. Harus make sense hitungan.
ya. Oke, ini dari tadi Kak Zulfikar, thank you Kak Dea, sukses selalu. Thank you Amin, juga makasih udah Kak Zulfikar. nanya. Ini aku mau ke Q&A yang ada di kolom komen, di Oke. iya, di kolomnya. Ada dari tulipia.id. Kak, kalau kerja sama bareng QL tanpa ngeluarin uang bisa nggak ya Kak dari pengalaman Kolato? Wah, bisa banget lagi ini. Bisa banget, malah ini kejadian di Kolato di Bandung. Kemarin itu pas opening eh, banyak banget, super super banyak banget yang alhamdulillah, yang konten-konten kreator yang baik-baik itu semua banyak banget yang konten di Kolato. Jadi aku nggak minta tiba-tiba di apa namanya di sosmed Kolato di tag. Kadang-kadang lewat tiba-tiba lewat di TikTok aku lah ini Kolato ada Kolato itu banyak banget di Bandung. Jadi uh, itu memungkinkan banget sih. Kalau misalkan minta misalkan barter barter produk juga mungkin banget sih. Nggak perlu malu-malu. Kayak misalkan aku bisanya barter produk aja nih, belum bisa bayar fee-nya, ya nggak apa-apa. Nggak, jangan malu gitu lah. Itu hal yang wajar sih. Ya, berarti sangat possible ya Kak. Tapi aku juga kayak sempat denger sih, katanya kalau misalnya QRL itu setiap ada tempat baru tuh mereka menyerbu gitu, nyerbu Mm-mm. tempatnya cepet-cepetan siapa yang upload ke Iya, akunnya masing-masing sih. benar. Ya, malah waktu itu sempat pas trial opening Kolato. Jadi Kolato tuh sebelum buka pasti ada trial opening seminggu. Iya. Nah, pas trial opening ini ada KOL nih. eh Namanya trial opening ya masih banyak error segala macem. Iya. Terus ada yang upload hari pertama apa hari kedua trial gitu. Terus alhamdulillahnya viral. Ya namanya juga trial masih masih riuh segala macem, keteteran akhirnya. Banyak tuh, banyak review bintang 1 di Google Maps segala macem. Ya udahlah. Tapi alhamdulillah sih jadi rame gitu. Berarti kayaknya mungkin salah satunya bisa kalau misalnya kita opening store baru juga untuk invite di trial opening sama KOL juga oke banget ya, soft opening kali ya kayak. Oke, oke, oke. Oke banget sih, bisa-bisa. Ini ada pertanyaan lagi. Ini udah tadi udah masuk. Oke. Kak boleh spill nggak nih tips buat bangun kolaborasi? Apalagi saya introvert nih, jadi masih malu buat approach-nya. Aduh, kebetulan saya juga agak-agak introvert ya. Jadi spill tips buat bangun kolaborasi. Hmm, istilah intinya mah break, coba deh break the boundaries aja. Jadi kalau misalkan malu-malu terus, ya ya udah cuman balik lagi, cuman jadi angan-angan doang. Jadi coba aja, nggak usah malu lah, nggak usah malu, dicoba pelan-pelan lah, pelan-pelan. Mungkin kolaborasi ke teman-teman terdekat dulu kayak gitu. Misalkan temannya punya jadi konten kreator, ini promotion dong, ini gua apa bisnis gua. Jadi kan itu kan salah satu kolaborasi juga. Pokoknya Bisa sih kayak gitu. dihajar aja ya kayak. Hajar aja. Apalagi Malu malu belakangan deh. gimana nanti yang penting omset Iya, naik ya. iya betul. Yang penting Malu cuan. belakangan lah. Karena mungkin ini juga jadi salah satu hal yang wajib juga dimilikin sama business owner kali ya, kayak kemampuan untuk kita bisa apa ya, ketemu sama banyak orang kan biasanya, terus juga ngajak kolaborasi dan sebagainya. Oke Kak, Benar-benar. karena kita udah sejam ternyata ya Oh udah ya? ngobrol-ngobrolnya nggak berasa. Oh iya. Udah sejam lebih nih. Aku mau udahi sesi hari ini, tapi sebelum disudahi boleh dong Kak closing statementnya ini buat teman-teman foodpreneur semua. Ini kan nanti recordnya juga akan diupload ke YouTube dan juga di Instagramnya Foodies. Jadi closing statementnya akan tetap abadi nih di YouTube dan juga Instagram Foodies. Oke. Silakan Kak. Buat saran buat teman-teman sih yang mau start bisnis, uh,
mulai aja dulu, jangan ragu-ragu. Cuma jangan istilahnya kalau bahasa Jawa tuh gerasa gerusu, jangan gerasa gerusu itu maksudnya jangan buru-buru lah. Mulai tapi jangan buru-buru, harus dipikirin matang-matang dulu. Cuma mikirnya jangan kelamaan, keburu momennya diambil sama brand lain gitu atau diambil sama orang lain gitu. Paling sesimpel itu aja sih. Oh sama jangan lupa harus tetap nentuin marketnya apa, marketnya siapa. Terus nanti itu breakdown-nya bakalan ke bawah-bawah sih. Nentuin cara nge-grab marketnya gimana, terus cara dapetin omset dari market tersebut gimana, gitu sih. Saran dari aku. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih Kak Dea udah sharing Makasih sore-sore juga. hari ini. Itu dia teman-teman sesi seru sore hari ini. Closing statement-nya mengakhiri sesi hari ini tentunya buat teman-teman tadi ya yang mungkin nanti tadi kelewatan nih untuk join live-nya. Tadi ada yang join dari tengah-tengah atau mungkin di akhir-akhir baru join. Jangan lupa untuk cek terus nih, pantengin YouTube-nya Foodie sama Instagram-nya Foodie. Nanti teman-teman bisa replay lagi nih apa aja insight-insight yang udah didapetin. Dan juga tadi mungkin udah ada yang dicatat juga nih insight-insightnya. Semoga bisa bisa ngasih impact juga ke bisnis kulinernya masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kita foto dulu kali Kak, foto online dulu kali ya. Boleh. Oke. Teman-teman di screenshot. Oke, kita foto dulu 3, 2, 1. Boleh gaya foodies nggak nih Kak kayak gini? Ini boleh. Udah nggak kampanye kan ya? Foodies biasanya mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Dia sekali lagi. Terima kasih banyak. Nanti aku coba ajak teman-teman foodies juga nih buat main-main lagi ke Kolato. Boleh banget. Kalau ke Bandung boleh juga nih Kak, kabarin kita. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi seru banget sih kayaknya. Oke, Kak Iya, siap. Terima kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih banyak. Rencana-rencana Kolato ke depannya diberikan kemudahan tentunya. Amin. Amin. Sukses juga buat foodies ya. Terima kasih banyak Kak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore.